Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Yulivia Putri dengan NIM 1830105034 dari Tadris Matematika 6A, kelompok 4 mata kuliah SPI. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Selanjutnya ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu biografi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali bin Abu Thalib, Abdu Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim al-Hashimi. Ayahnya Abdu Manaf yang lebih termasyhur dengan kunyahnya, walaupun sampai akhir hayatnya tetap tidak memeluk Islam. Ibunya Fatimah binti As'ad Ibnu Hashim wafat dalam keadaan muslimah, walaupun para ahli sejarah berbeda pendapat apakah ia sempat berhijrah atau tidak. Ali lahir sekitar 10 tahun sebelum Bid'at ar-Rasul, besar dalam pemeliharaan saudara sepupunya Muhammad bin Abdullah. Ali kemudian tumbuh dan berkembang menjadi seorang pemuda yang prima. Dia adalah seorang orator yang paling ulung, berani dan dermawan. Sederhana, terus terang, tulus hati dan lapang dada adalah sifat aslinya. Putra-putri Ali berjumlah 33 orang, yang menurut Ibnu Sa'ad terdiri dari 14 orang putra dan 19 orang putri yang dilahirkan oleh beberapa orang istrinya dan al-walad atau budak perempuan yang melahirkan anak tuannya. Yang kedua yaitu proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi seorang khalifah. Setelah Utsman terbunuh, orang banyak ingin segera membaiat Ali, tetapi Ali tidak mau. Bahkan banyak orang yang terus mendesaknya. Ali bahkan sampai bersembunyi di sebuah pondok dalam kebun milik Amru bin Mabdul, tetapi mereka berhasil menemukannya dan terus mendesaknya, sampai akhirnya Ali menerima desakan itu. Pengangkatan Ali menjadi khalifah ini memang tidak mendapat dukungan dari seluruh penduduk Madinah. Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Hajar mengatakan ada sekelompok penduduk Madinah yang tidak membaiat Ali. Qadsi mengatakan ada orang yang menyebutkan bahwa sekelompok tokoh kaum Al-Ansar seperti Abu Sa'id Al-Khudri, Hasan ibnu Sabit, Zaid bin Sabit, dan yang lainnya tidak mengikuti membaiat Ali. Menurut Al-Madani, sekelompok orang bahkan melarikan diri dari Madinah, sedangkan sekelompok lainnya tetap di Madinah namun tidak mau membaiat Ali, seperti Qudamah ibn Maz'un, Abdullah ibnu Salam, dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Sebaliknya, Al-Waqidi mengatakan bahwa seluruh kaum Ansar ikut membaiat Ali, sedangkan yang tidak membaiatnya hanyalah 7 orang tokoh Al-Muhajirin saja. Yang ketiga yaitu permasalahan-permasalahan yang ada pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu Perang Jamal. 1. Rombongan Makkah menuju Basrah. Sewaktu terjadinya pengepungan terhadap Khalifah Utsman dahulu, beberapa orang al-Mu'minin, diantaranya Aisyah dan Hafsah, berangkat meninggalkan Madinah, pergi melaksanakan haji ke Mekah. Selesai haji, mereka menetap sementara di Mekah, karena situasi di Madinah yang masih kacau. Ketika itu datang pula Talhah dan Al-Zubair ibnu Al-Wam, serta serombongan penduduk Madinah yang meninggalkan Madinah, karena kecewa dengan sifat Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menunda penyelesaian pembunuhan Utsman. Aisyah setelah mendengarkan keterangan dari Talhah dan Zubair tentang peristiwa pembunuhan Utsman, sangat menentang kebijaksanaan Ali yang menunda penyelesaian perkara tersebut sampai suasana menjadi tentram dan stabil. Yang kedua yaitu pertempuran di luar kota Basrah. Ketika rombongan ini tiba di luar kota Basrah, penduduk Basrah yang menggabungkan diri dengan mereka. Gubernur Basrah Utsman bin Hanif mengutus Imran bin Husain dan Abu al-Aswad al-Duwali untuk menemui mereka kepada keduanya. Aisyah, Talhah, dan Al-Zubair menjelaskan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk menuntut balas kematian Utsman yang dibunuh pada bulan haram di tanah haram. Kemudian Utsman bin Hanif segera mengumpulkan tentaranya dan berkata, jika sekiranya mereka itu datang ke sini karena ketakutan, maka sebenarnya mereka sendiri yang telah meninggalkan negeri yang sangat aman. Bila mereka meninggalkan negeri yang sangat aman, datang ke sini untuk menuntut balas kematian. Pada malam harinya, setelah sholat Isya, penduduk Basrah saling baku hantam antara pendukung Utsman dan penentangnya. Akibatnya, 40 orang tewas. Karena itu, Utsman ibnu Hanif ditangkap oleh orang banyak, lalu digunduli dan diserahkan pada pasukan Talhah dan Al-Zubair. Keduanya kemudian masuk ke Bait al-Mal dan membagi-bagikannya kepada orang banyak. Kejadian ini menimbulkan kemarahan pendukung Utsman bin Hanif.
dengan dipimpin oleh Hakim Ibnu Jabalah, sebanyak 300 orang mencoba menyerang pasukan Tolhah dan Al-Zubair, namun mereka segera dikalahkan. Bahkan 70 orang dari mereka tewas, termasuk Hakim Ibnu Jabalah sendiri. Peristiwa ini terjadi pada 5 terakhir bulan Rabiul Akhir tahun 36 Hijriah. Yang ketiga yaitu keberangkatan Ali dari Madinah. Khalifah Ali di Madinah sedang menyiapkan pasukan untuk menggempur Muawiyah di Syriah. Ketika ia mendengar berita bahwa Tolhah dan rombongannya telah bergerak dari Makkah menuju Basrah. Karena itu, Ali merubah tujuannya dari Syria ke Basrah. Dia bertekad untuk menghalangi Tolhah dan rombongannya memasuki kota Basrah, bila masih memungkinkan dan kalau mereka telah masuk kota. Ali bertekad mengusir mereka dari Basrah. Tetapi ajakan Ali ini tidak diajukan oleh sebagian besar penduduk Madinah, sehingga ketika ia berangkat pada hari-hari terakhir bulan Rabiul Akhir tahun 36 Hijriah itu, dia hanya membawa 900 orang pasukan saja. Yang keempat yaitu perang antar pasukan Kufah dan Basrah. Setelah mendapat dukungan dari penduduk Kufah dan yang lainnya yang datang menggabungkan diri, Ali segera mengiri Al-Qadha bin Ammar ke Basrah untuk pimpinan Basrah, Talhah, Al-Zubair, dan Aisyah. Setelah bernegosiasi, akhirnya ketiga pimpinan Basrah itu sepakat dengan Al-Qadha untuk menunda penyelesaian kasus pembunuhan Utsman ini sampai dengan memungkinkan. Hasil kesepakatan ini segera disampaikan oleh Al-Qa'qa kepada Ali, sehingga Ali sangat kagum dengan keberhasilan Al-Qa'qa tersebut. Ali menyatakan akan datang ke Basrah, namun ia mengingatkan supaya orang-orang yang terlibat pembunuhan Utsman, baik langsung maupun tidak langsung, tidak boleh mengikutinya. Yang kedua yaitu Perang Siffin. Setelah melepas keberangkatan Aisyah dari Basrah, Ali pun segera berangkat meninggalkan Basrah, kembali ke Kufah. Dia tiba di Kufah pada hari Senin, tanggal 10 Rajab 36 Hijriah atau 2 Januari 657 Masehi. Setelah itu, Ali mengirim surat kepada Jarir ibnu Abdullah, gubernur Hamdan, dan Al-Ashad ibnu Qais, gubernur Azerbaijan. Keduanya memberikan baiat kepada Ali, bahkan Jarir bin Abdullah datang langsung ke Kufah untuk bergabung dengan Ali. Ali kembali mengirim utusan kepada Muawiyah, meminta Muawiyah untuk menyatakan kesetiaannya kepada Khalifah Ali, namun Muawiyah tetap menolak. Karena itu, Ali bertekad untuk menggempur Muawiyah. Setelah mengangkat Abu Mas'ud Uqbah bin Amir al-Badri sebagai wakilnya di Kufah, Ali segera memimpin pasukannya menuju Syria. Sesudah menempuh perjalanan panjang, Ali dan pasukannya tiba di Siffin, sebuah lembah di sungai Eufrat sebelah timur Syria. Muawiyah yang mendengar keberangkatan Ali segera pula bergerak memimpin pasukannya, bahkan dia lebih dulu tiba dari Ali. Untuk menghadapi peperangan ini, Ali mengangkat seorang panglima untuk setiap kabilah pasukannya. Para panglima tentara Ali itu adalah Malik al-Ashtar, Hijr bin Adi, Syu'aib al-Syahami, Khalid bin al-Mu'tamar, dan lainnya. Tahun 36 Hijriah berlalu dan disambut oleh tahun 37 Hijriah dengan tibanya 1 Muharram 37 Hijriah pada hari Selasa tanggal 19 Juni 657 Masehi. Namun, pergantian tahun ke-36 dan ke-37 itu tidak membawa perubahan, bahkan peperangan semakin meningkat. Seperti halnya pada bulan Zulhijjah 36 Hijriah, pada bulan Muharram 37 Hijriah. Juga terjadi peperangan setiap harinya. Setelah itu, dibuatlah perjanjian tertulis antara Ali dengan Muawiyah yang menyebutkan bahwa perselisihan keduanya yaitu akan diselesaikan oleh 2 orang juru runding yang mewakili masing-masing pihak. Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah diwakili oleh Abu Amr ibn al-Ash'as. Perjanjian ini dibuat pada hari Rabu, tanggal 14 Syafar 37 Hijriah, atau 1 Agustus 657 Masehi. Dengan demikian, berakhirlah perang di lembah Siffin, perang panjang antara sesama muslim yang melibatkan pasukan yang besar dan mendatangkan korban yang besar pula. Perang ini berlangsung selama 70 hari lebih, dari awal Zulhijjah 36 Hijriah sampai 14 Safar 37 Hijriah.
Pasukan Ali terdiri dari orang-orang Irak dan berjumlah sekitar 120.000 orang, sedangkan pasukan Muawiyah terdiri dari penduduk Syria yang berjumlah sekitar 130.000 orang. Korban yang tewas dalam peperangan ini mencapai 70.000 orang, 25.000 orang dari pasukan Ali, dan 45.000 orang dari pasukan Muawiyah. Yang ketiga yaitu Tafkim Sibkim dan perpecahan umat Islam. Sesuai dengan kesepakatan tanggal 14 Safar yang lalu, Abu Musa dan Amru bin al-Ash bertemu pada bulan Ramadan 37 Hijriah atau pada Januari 658 Masehi di Daumat al-Jandal, sebuah tempat yang terletak di pertengahan antara Irak dan Syam. Mereka datang dengan didampingi oleh 400 orang tentara berkuda dari masing-masing pihak. Setelah kedua belah pihak berunding, disepakatilah bahwa untuk menyelesaikan pertentangan antara Ali dan Muawiyah dengan cara menurunkan keduanya dari jabatannya masing-masing, dan setelah itu akan diadakan pemilihan khalifah baru berdasarkan musyawarah. Hanya saja amat disayangkan, hasil keputusan ini tidak tertulis sebelum diumumkan oleh masing-masing pihak. Hasil perundingan ini pertama kali akan disampaikan oleh Abu Musa, setelah itu barulah Amru bin al-Ash. Abu Musa menyampaikan hasil perundingan tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakatinya dengan Amru. Namun sewaktu giliran Amru, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ia memang menyetujui apa yang dikemukakan oleh Abu Musa tentang pemecatan Ali. Sekaligus dia mengukuhkan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah, pengganti Utsman bin Affan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Tafkim tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah rumit dan kompleksnya masalah. Sebab setelah itu muncul dua khalifah di kalangan umat Islam, yang masing-masingnya didukung oleh dua kelompok yang saling bertentangan, yaitu Khalifah Ali dan Muawiyah. Menurut golongan Khawarij, tahkim ini adalah suatu penyimpangan karena tidak sesuai dengan semboyan mereka yang berbunyi la hukmah illallah, yaitu tiada hukum selain hukum Allah. Oleh karena itu, tiga orang tokoh Khawarij yaitu Abdul Ar-Rahman ibnu Muljam, Al-Bara ibnu Abdillah, dan Umar bin Bard sepakat untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amru bin al-Ash. Menurut pandangan mereka bertiga, ketiga orang inilah yang menjadi biang keladi perpecahan di kalangan umat Islam. Abdul Ar-Rahman bin Al-Mujam bertugas membunuh Ali di Kufah, Al-Bara membunuh Muawiyah di Damaskus, dan Umar bin Bakar membunuh Amru di Mesir. Rencananya, pembunuhan akan dilaksanakan serentak sewaktu mereka mengimami sholat subuh pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan 40 Hijriah atau pada 21 Januari 661 Masehi di tempat masing-masing. Abdul Ar-Rahman berhasil melukai Ali dan Al-Bara melukai Muawiyah, sedangkan Amru selamat karena kebetulan ia tidak datang ke masjid di pagi itu, sehingga Umar bin Abu Bakar menikam orang lain. Ali dan Muawiyah sama-sama terluka parah, namun Muawiyah masih bisa ditolong oleh para tabib, sedangkan Ali akhirnya wafat 3 hari kemudian. Selanjutnya yaitu Khalifah Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib. Biografinya, Al-Hasan adalah putra tertua dari Ali bin Abi Thalib dan merupakan cucu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah pengganti atau khalifah yang sah, setidak-tidaknya menurut paham Syiah. Sedangkan di pihak lain, Muawiyah juga memproklamirkan dirinya sebagai khalifah di kota Yerusalem atau Ilya. Pusat pemerintahannya adalah setelah menjadi khalifah tetap Damaskus, kota yang telah didiaminya sejak 20 tahun yang lalu. Sejak itu, pertentangan politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ibnu Sufyan dilanjutkan oleh Al-Hasan ibnu Ali untuk beberapa waktu lamanya. Pertentangan politik antara Hasan bin Ali dan Muawiyah ibnu Sufyan bertambah meningkat suhunya setelah meningkat Muawiyah menganggap dirinya lah yang lebih pantas menjadi khalifah. Al-Hasan kemudian mengemukakan usulan perdamaian kepada Muawiyah dengan beberapa persyaratan, yakni yang pertama, bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan harus menyerahkan uang sebanyak 50.000 dirham per tahun kepadanya dan sanak familinya. Yang kedua, bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan mesti bersedia dan mampu menghentikan segala kegiatan yang berbau menjelek-jelekan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Yang ketiga,
bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan mesti melakukan musyawarah untuk memilih dan mengangkat orang yang akan menjadi khalifah sesudah ia wafat. Nah, yang kedua yaitu tentang amal jamaah. Secara resmi, Muawiyah menerima usul perdamaian yang dikemukakan oleh Al-Hasan itu pada penghujung bulan Rabiul Akhir 41 Hijriah atau awal September 661 Masehi. Ini berarti bahwa sejak itu pula Al-Hasan bin Abdul Ali mengundurkan diri dari jabatan khalifah yang telah dipegangnya selama beberapa bulan itu, sehingga Muawiyah menjadi satu-satunya khalifah yang memimpin pemerintahan umat Islam. Tahun perdamaian ini dikenal dengan nama Am al-Jamaah, yang sekaligus mengakhiri masa pemerintahan Al-Khulafaur Rasyidin yang telah berlangsung sejak tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi dahulu dan menjadi awal dari pemerintah Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah menjadi khalifah, Muawiyah tetap memusatkan pemerintahannya di Damaskus, sehingga sejak saat itu resmilah kota Damaskus sebagai pusat pemerintahan khalifah. Itulah penampilan makalah dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.